Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa nabiyyihi wa rasulihi Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ibu-ibu jamaah majelis ilmu dan silaturahim Masjid Babu Taqwa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak terasa hari ini sudah memasuki bulan Sya'ban ya. Hari keberapa? 8. Hari ke-8 ya. Di tahun 1447 Hijriah. Oleh karena itu, insya Allah pada siang ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji satu tema, yaitu keutamaan dan amalan sunnah ya, bulan Sya'ban ya. Bulan Sya'ban bulan keberapa? Bulan ke-8 ya. Ramadan bulan ke-9, Syawal bulan ke-10, Zulqa'dah bulan ke-11, Zulhijjah bulan ke-12, Muharram bulan ke bulan Sya'ban adalah bulan yang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi cinta bulan Sya'ban, kita pun harus cinta bulan Sya'ban. Kalau Nabi cinta Allah, kita pun harus cinta Allah. Kalau Nabi cinta Al-Quran, kita pun harus cinta Al-Quran. Kalau Nabi cinta orang miskin, kita pun harus cinta orang miskin. Sekalipun orang miskinnya kita sendiri. Kalau Rasul, Nabi cinta anak yatim, kita pun cinta anak yatim. Kalau Nabi cinta rumah Allah, yaitu masjid, kita pun harus cinta rumah Allah. Ciri orang yang cinta rumah Allah betah di masjid. Kadang-kala kita selesai ngaji langsung pulang, nggak betah ya. Dari sekian banyak ibu-ibu Masjid Babu Taqwa, ya, 10 hari terakhir yang itikaf berapa orang ya? Padahal kalau cinta rumah Allah, cinta masjid, kita harus betah tinggal di masjid. Bagaimana caranya supaya betah tinggal di masjid? Apa yang ada di rumah bawa ke masjid. Kulkas bawa, dispenser bawa, magic jar bawa, gitu. Kompor bawa. Ya. Cuman di kita belum punya dapur umum ya. Itu di masjid di sampingnya Ustadz Adi Hidayat. Kan saya suka ngisi di sana juga itu. Dapur umumnya gede banget itu. Ya. Jadi di dapur itu ibu-ibu banyak yang masak gitu kan. Kita belum punya ya. Ya, mudah-mudahan ini yang dijual oleh daerah ya bisa dibikin dapur umum. Ya. Jadi nanti ibu-ibu kalau masak di sini. Kemudian, walaupun bulan Sya'ban dicintai oleh Nabi
sallallahu alaihi wasallam, tapi oleh umatnya dilalaikan, oleh umatnya diabaikan, oleh umatnya dilupakan. Sampai bulan Sya'ban bulan keberapa nggak hafal. Bulan Sya'ban bulan keberapa nggak tahu. Saking nggak pedulinya, Bu. Apalagi keutamaannya ya. Jadi pertama, kenapa bulan Sya'ban disebut bulan yang utama? Karena bulan Sya'ban itu bulan yang dicintai oleh Nabi. Nah, nanti kita harus tahu bentuk cinta Nabi kepada bulan Sya'ban itu apa saja, gitu kan? Nah, Usama bin Zaid, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, "Ya Rasulullah, ya, lam araka tasumu min syahri minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban." Wahai Rasulullah, aku tidak melihat engkau banyak berpuasa di bulan lain sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Jadi bukti ciri orang yang cinta bulan Sya'ban, banyak puasa di bulan Sya'ban. Ya. Kita cinta bulan Ramadan, sebulan penuh kita saum di bulan Ramadan. Kita cinta kepada Allah, sering munajat dengan Allah. Lewat sholat, lewat baca Quran. Ya. Jadi kalau kita baca Quran, kita sedang ngobrol dengan Allah. Kalau kita sholat, kita sedang ngobrol dengan Allah. Kita berzikir, berdoa, kita sedang ngobrol dengan Allah. Ya, ya Allah, saya kontrakan baru 10, tambah 20 lagi. Kan gitu. Itu lagi ngobrol tuh. Ngobrol dengan Allah. Kata Allah, jangankan 20, 100 pintu juga aku kasih. Cuman siap gak zakatnya, siap gak infaknya, siap gak sedekahnya. Ya. Rezekinya mau dikasih, tapi hak Allah tidak dipedulikan. Ya. Jadi kalau Allah ngasih 1 juta, itu ada hak Allah yang harus diberikan kepada mustahik. Baik dalam bentuk zakat, infak maupun sedekah. Kalau tidak, kita namanya bakhil. Apa bakhil itu? Pelit. Ya. Kemudian apa kata Rasul? Zaka syahrun yagfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Itulah bulan yang banyak dilalaikan manusia antara Rajab dan Ramadan. Jadi Sya'ban itu adanya di antara Rajab dan Ramadan. Di satu sisi Rasul mencintai bulan Sya'ban dengan banyak saum, ya. Di sisi yang lainnya umatnya melalaikannya, ya. Gitu. Jadi tidak ada saum selain Ramadan sebanyak bulan-bulan yang lainnya selain daripada bulan Sya'ban. Kenapa? Wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Karena di bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana semua amal oleh Allah diangkat, ya. Ya. Sampai kepadanya. Ya. Ini ngaji kita sekarang diangkat tuh sampai Allah tuh. Ya. Nah ini siapa, Bu? Ah, ini nyampe, Bu, nyampe ke Allah. Ya. Roti nyampe itu. Tapi Allah nggak butuh rotinya. Allah butuh apa? Butuh ketaatannya. Jadi kalau kita taat kepada Allah, kita peduli dengan perintah Allah, gitu kan? Di antaranya wa ahsin kama ahsanallah ilaik. Kamu harus berbuat baik kepada manusia itu sebagaimana ya Allah berbuat baik kepadamu, ya. Jadi bagusnya gini, Bu. Kalau kita mau ngasih ke Umi Lela, tanya dulu, Umi Lela doyan apa? Kata Umi Lela, saya doyan serabi pakai oncom. Udah, kasih serabi pakai oncom. Gitu, Bu. Ya. Jadi kita itu memberikan sesuatu kepada orang yang berhaknya, fakir, miskin, dan sebagainya. Kenapa? Ya, ke Allah, karena kita cinta kepada Allah. Apa yang dicintai oleh Allah, maka kita pun harus mencintainya. Ya. Ya.
Jadi bulan Rajab itu bulan diangkat amal. Ya, diangkat sampai kepada Allah. Berarti kan kecepatannya luar biasa, Bu. Ya. Sebab apa? Sebab kendaraan yang paling canggih, kendaraan yang paling cepat, kendaraan yang paling tinggi terbangnya sepanjang hidup manusia baru satu, namanya buruk. Ya. Dan kita sampai hari ini belum punya kendaraan ya secanggih buruk. Tapi Allah ngasih tahu ya, kalau kita mau diangkat derajatnya oleh Allah, maka kuncinya amal. Ya. Ya, amal, apalagi dalam Sya'ban itu cepat nyampe kepada Allahnya, Bu. Apalagi iman. Apalagi ilmu, ya. Jadi kita hadir di sini di majelis ilmu, ya. Maka kehadiran kita sebagai amal, sebagai ilmu, ya, itu naik, ya, dinaikkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa huwa syahrun turfahu fihil a'mal ila rabbil alamin. Itulah bulan diangkatnya amalan kepada Rabb semesta alam, yaitu Allah. Ini materinya udah di-share ya, Bu, ya, ke grup ya. Silakan dibuka yang punya HP. Ya. Kemudian Pak Uhibu ayurfa'a amali wa ana shaim. Kenapa Rasul di bulan Sya'ban banyak saum? Karena aku ingin ya, ketika semua amalku diangkat oleh Allah, ya, ngaji diangkat, ya, haji diangkat, umroh diangkat, sedekah, zakat, infak diangkat. Nah, pada saat amalku diangkat, ya, aku sedang saum. Jadi saum itu termasuk ibadah yang mempercepat diangkatnya amal. Ya, gitu. Kalau ibadah yang mempercepat dikabulnya doa, nah, itu ada, Bu. Ya. Apa, Bu? Ya, supaya doa kita cepat dikabul. Ya. Itu ada juga amalnya, Bu. Ya. Misalnya, ya, menyantuni anak yatim, ya, cepat itu dikabulnya, Bu. Ya. Habis baca Quran kita berdoa, cepat nyampainya, Bu. Ya, gitu. Kemudian yang selanjutnya, Bu, bulan Sya'ban adalah bulan yang Rasulullah SAW paling banyak saum sunnah. Ya. Jadi tidak ada saum khusus, Bu. Di bulan Sya'ban tidak ada saum khusus. Tapi saumnya saum sunnah seperti di bulan-bulan yang lainnya. Tapi paling banyak. Ya. Apa saum sunnah di bulan Sya'ban dan di bulan-bulan yang lainnya? Pertama saum Daud, ya. Tanggal 1, tanggal 3, tanggal 5, tanggal 7, tanggal 9 sampai tanggal 27, ya, Bu. Gitu kan. Ya. Bapak-bapak ada, Bu, ya, yang sampai hari ini masih bertahan saum Daudnya, Bu. Saum Daud, Bu. Ya. Jadi dia menjaga saum sunnahnya, Bu. Di antaranya saum selang 1 hari. Jadi 1 bulan itu berarti 14 hari saumnya itu, Bu. Ya. Apalagi, Bu? Saum Senin Kamis, Bu. Senin Kamis, Bu. Ya. Senin Kamis. Kalau kita tidak mampu saum apa, Bu? Tidak mampu saum Daud, usahakan saum Senin Kamis. Karena Rasul paling banyak saum di bulan Sya'ban. Kalau saum Daud kita tidak mampu, saum Senin Kamis tidak mampu, kita saum Ayyamul Bid. Apa Ayyamul Bid itu? Saum saat bulan purnama, Bu. Antara 13, 14, 15, 3 hari. Ya. Nabi Daud 1 tahunnya saumnya setengah tahun. Nabi Sulaiman anaknya 1 bulan saumnya 9 hari. 3 hari awal bulan, 3 hari tengah bulan, 3 hari akhir bulan, Bu. 9 hari. Ya. Nabi Sulaiman saum 9 hari padahal istrinya 100, Bu. Nabi Daud saumnya 1 tahun setengah tahun padahal istrinya 700, katanya.
Suami ibu istrinya satu nggak saum-saum. Ya Bu ya. Nah Aisyah Bu, salah seorang istrinya, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qat illa Ramadan. Aku tidak pernah melihat Rasul menyempurnakan puasa 1 bulan penuh selain Ramadan. Dalam 1 tahun yang saumnya sebulan penuh namanya Ramadan. Karena Ramadan itu bulan pembakaran. Bukan hanya dosa yang dibakar, bukan hanya semangat yang dibakar, tapi sisa-sisa makanan yang ada dalam tubuh kita yang bikin sakit dibakar juga Bu. Ya. Jadi sekarang ketika kita sedang tidak saum, itu ada sisa-sisa makanan yang nempel di usus kita ya Bu ya. Yang itu bikin penyakit. Katanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu perutnya buncit, ya, itu diantaranya banyak sampah dalam perutnya. Nah di bulan Ramadan itu sampahnya dibakar Bu. Dibakar sampahnya tuh. Sehingga sehat. Ya. Saya kalau selepas Ramadan ditimbang itu turunnya 3 kilo Bu. Tapi pas 4 Syawal naik 4 kilo. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsar siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak melihat beliau Nabi Muhammad SAW lebih banyak berpuasa dalam 1 bulan selain bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban Rasul banyak puasa tapi tidak sebulan penuh. Kalau Ramadan beliau saumnya sebulan penuh. Hadisnya riwayat Bukhari nomor 1969 dan Muslim nomor 1156 Bu. Ya. Kemudian semua dosa diampuni kecuali musyrik dan bermusuhan Bu. Ya. Jadi dosa apa saja di bulan Sya'ban diampuni Allah kecuali dosa orang musyrik. Ya. Dosa musyrik dan dosa bermusuhan. Makanya di bulan Sya'ban ini, ibu yang masih musuhan sama suami, salaman. Yang masih musuhan dengan anak, salaman. Yang masih musuhan dengan menantu, salaman. Yang masih musuhan dengan besan, salaman. Yang masih musuhan dengan tetangga, salaman. Sebab tidak menutup kemungkinan sama-sama majelis taklim babu takwa, tapi masih ada yang bermusuhan. Ini ada yang bermusuhan nggak Bu? Nah, di bulan Sya'ban salaman. Sebab dosanya tidak akan diampuni kalau bermusuhan. Demikian pula melakukan kesyirikan. Ya. Jadi ada 2 dosa yang di bulan Sya'ban tidak diampuni. Pertama dosa orang yang melakukan syirik. Yang kedua dosa orang yang bermusuhan. Ya. Jadi jangan sampai 11 bulan kita akur, pas Sya'ban musuhan. Ya. Wah itu rugi banget tuh. Ya. Jadi innallaha yata'ala'u fi lailatin nisfi min Sya'ban. Allah melihat kepada seluruh makhluknya pada malam pertengahan Sya'ban. Itu nisfu Sya'ban ya. Jadi begitu sudah masuk ke malam 15 ya, maka Allah melihat semua makhluknya Bu. Jadi malam Allah lihat. Ya. Kemudian fayaghfiru li jami khalqi, semua makhluknya oleh Allah diampuni dosanya. Illa kecuali dosa li musyrikin, orang musyrik. Au musahinin, dosa orang yang bermusuhan. Ya. Coba ingat-ingat Ibu, punya musuh enggak Bu? Datangin ke rumahnya. Ya. Minta maaf. Kalau ada yang datang ke rumah kita minta maaf, kita maafkan. Ibu minta maaf dengan memaafkan gampangan mana? Gampangan minta maaf. Iya. Yang susah itu memaafkan. Ya. Tapi sebenarnya dua-duanya susah. Yang paling susah memaafkan. Kenapa? Minta maaf susah karena gengsi. Ya.
Tapi memaafkan jauh lebih susah karena dendam. Pokoknya sampai 7 turunan gak gua maafin kan gitu kan. 7 turunan malah. Ada kan itu akhlak jahiliyah Bu. Kalau musuhan itu 7 turunan Bu. Ya. Baru akur kalau turunannya yang ke-8 Bu. Hadisnya riwayat Ibnu Majah Bu. Dihasankan oleh Syekh Albani, dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah. Ya. Jadi hadis ini semuanya dhaif Bu. Hadis tentang semua dosa manusia diampuni oleh Allah kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Hadisnya dhaif, tapi banyak ya. Ada yang dari Mu'adz bin Jabal, ada yang dari Abu Musa al-Asy'ari, ada yang dari Abdullah bin Amr, ada juga yang dari Abu Tha'labah ya. Ada juga yang dari Aisyah. Semoga Allah meridhoinya. Jadi saling menguatkan. Jadi bisa dijadikan alasan untuk apa Bu? Untuk meminta ampun kepada Allah. Jadi di bulan Syaban tuh banyak istighfar. Istighfar tuh keutamanya banyak banget Bu. Ibu kalau mau dipanjangkan umur istighfar. Astagfirullah, astagfirullah ya. Insya Allah dipanjangkan umur. Yang kedua mau diluaskan rezeki, istighfar. Ya. Musim kemarau, hujan susah, istighfar. Ya. Ya. Anak sudah nikah tapi susah punya anaknya, istighfar Bu. Ya, di samping makan kurma rutob Bu. Nah, istighfar. Ya. Di kampung punya sawah, panen gagal melulu, istighfar Bu. Ya. Allah kasih sungai, Allah kasih kebun, Allah kasih anak, Allah kasih harta. Kemudian Allah kasih hujan, Allah juga kasih umur yang panjang. Itu dahsyatnya istighfar. Padahal istighfar itu gampang atau susah? Gampang istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Agak panjang astagfirullahaladzim, agak panjang astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Hafal semuanya ibu-ibu ya, dari yang pendek sampai yang panjang. Nah, Syekh Albani ya menilai hadis ini hasan li ghairihi ya. Jadi artinya karena dhaifnya banyak, terus jalur orang yang meriwayatkannya juga banyak, sahabat yang meriwayatkan juga banyak, maka jatuhnya enggak dhaif katanya. Jatuhnya itu hasan li ghairihi ya, saling menguatkan. Itu dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah nomor 1144. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali menilai hadis ini diterima oleh banyak ulama ahli hadis dalam kitabnya Lataiful Ma'arif ya. Itu subuh Ahad pertama dulu Ustaz Zainuddin itu ngebahas itu Bu. Cuman keburu pindah ke hari Rabu. Hari Rabu tidak membahas Lataiful Ma'arif lagi, tapi membahasnya apa? Riyadus Shalihin ya. Dulu di bapak-bapak ngebahasnya itu Bu. Nah, itu dalam kitab Lataiful Ma'arif Ibnu Rajab mengatakan hadis ini banyak ulama hadis ya yang menerimanya ya. Makanya bisa diamalkan. Apa amalnya? Banyak istighfar. Banyak istighfar, tinggalkan kesyirikan, kemudian jangan bermusuhan. Ya, segera damai di bulan Sya'ban tuh. Jadi bulan Sya'ban tuh bulan perdamaian. Bulan Sya'ban tuh bulan istighfar. Bulan Sya'ban tuh bulan tauhid. Mentauhidkan Allah dalam beribadah kepadanya. Kemudian walau tidak dhaif atau bukan hadis palsu, hadis ini menetapkan keutamaan malam nisfu Sya'ban. Tetapi bukan dalil untuk sholat khusus berjamaah. Di bulan Sya'ban, pas nisfu Sya'ban, itu ada sholat khusus berjamaah. Namanya sholat nisfu Sya'ban. Nggak ada Bu. Ya. Karena berbicara tentang keutamaan bulan Sya'ban. Bukan menjelaskan keutamaan ibadah khusus di bulan Sya'ban. Ibadahnya sama dengan bulan lain. Nggak ada ibadah khusus. Termasuk sholat nisfu Sya'ban. Ibu masih Bu? Ada yang masih nggak?
Iya, itu nggak ada sholat khusus. Saum khusus nggak ada, tahajud khusus nggak ada, sholat khusus nggak ada, ya. Zakat, infak, sedekah khusus juga nggak ada. Sama seperti bulan-bulan yang lain. Terus apa utamanya? Utamanya itu bulannya, ya. Ya, di antaranya Rasul banyak saum, ya. Tapi saumnya saum yang sama dengan bulan-bulan yang lain, cuman lebih banyak, ya. Nah, sholat nisfu Sa'ban itu sebenarnya kalau dilaksanakan secara sempurna katanya itu 100 rakaat, Bu. Ibu 11 rakaat aja KO ya. Ini 100 rakaat. Tiap rakaatnya baca surat Al-Ikhlas 10 kali, Bu. Ya, tiap rakaatnya itu jumlahnya 100 rakaat. Itu dikatakan sholat khusus karena tidak ada sholat-sholat lain seperti itu. Nah itu yang nggak boleh, Bu. Ya. Jadi sholatnya sama aja sholat yang lain, sholat rawatib, sholat duha, sholat apa lagi, Bu, antara adzan dan iqamah, sholat tahajud, kan itu. Nggak ada sholat khusus. Kemudian bacaan khusus dengan jumlah tertentu nggak ada. Baca Quran ya baca Quran. Baca Yasin, wah luar biasa, 1 huruf 10 kebaikan. Ibu ada yang pernah mencoba menghitung surat Yasin berapa huruf, Bu? Oh, 1 huruf 10 kebaikan. Surat Al-Baqarah tuh berapa huruf, Bu? Ibu di bulan Ramadan khotam sebanyak 3 kali. Hitung berapa huruf, Bu? Kali 10 kebaikan. Ya, tapi tidak ada baca Quran khusus. Yaitu baca Yasinnya harus 3 kali. Nggak ada, Bu. Ya, nggak ada, harus 3 kali. Kalau khatam pertama dipanjangkan umur, Bu. Jadi tidak ada kaitannya baca Quran dengan panjang umur. Kalau mau panjang umur silaturahim, Bu. Ya. Jadi ini jamaah Babut Taqwa ini semuanya, ya, itu datangi satu persatu rumahnya, Bu. Insya Allah panjang umur. Yang kedua, luas rezeki. Ya, datang ke Botopo ada ubi cilembu kan gitu. Datang ke siapa lagi? Oh kan itu diluaskan rezeki, Bu, ya. Ya. Jadi enggak ada yang namanya bacaan khusus. Nah, kalau baca Yasin kedua kalinya diluaskan rezeki, Bu. Oh, diluaskan rezeki. Silakan minta rezeki seluas-luasnya, minta umur sepanjang-panjangnya. Ya, kalau mau dipanjangkan umur, baca Yasin 1 kali. Kalau mau diluaskan rezeki, baca Yasin 2 kali. Yang ketiga, kalau baca Yasin yang ketiga itu husnul khotimah. Nggak ada kaitannya, Bu, baca Yasin dengan husnul khotimah. Kalau mau husnul khotimah, baca latihan atau biasakan baca la ilaha illallah, ya. Itu. Jadi jangan sampai ya, orang itu karena biasa ngomong kasar, sebelum mengembuskan napas yang terakhir ngomong kasar juga, Bu. Ya. Jadi usahakan karena biasa kita ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka ketika akan mengembuskan napas terakhir la ilaha illallah. Terus ibu kemudian ketika dikasih penyakit yang berkaitan dengan perut, ya, gagal ginjal, usus buntu, apalagi, Bu, yang berkaitan dengan perut, ya, liver, ya, itu jangan mengeluh, Bu. Sebab kalau ibu meninggal gara-gara penyakit perut, husnul khotimah juga, ya. Ibu melahirkan husnul khotimah, ya. Lagi naik tangga, kemudian jatuh, udah jatuh tertimpa tangga, mati, ya. Itu husnul khotimah juga, Bu. Ya, ketimpa reruntuhan, husnul khotimah, ya. Kemudian yang ketiga, ritual yang tidak ada contoh dari Nabi, ya. Jadi ritual di bulan Sya'ban yang ada contoh dari Nabi adalah memperbanyak saum, memperbanyak istighfar, ya gitu. Kemudian mencintai yang dicintai oleh Rasul, mencintai yang dicintai oleh Allah, mencintai yang dicintai oleh orang yang beriman, ya. Kemudian amalan sunnah nisfu Sa'ban. Pertama, perbanyak taubat dan istighfar sendiri di rumah tanpa ritual khusus, ya. Nah ini sekarang sebelum ngaji, Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rasul ngasih contoh 100 kali, Bu.
Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur. Kemudian selesai, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waktu sujud biasanya duduk di antara dua sujud biasanya Rabbighfirli diganti Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Terus Bu, diperbanyak istighfar Bu. Ya, berbanyak istighfar. Atau misalnya habis sholat tahajud, pas sahur menjelang subuh, baca sayyidul istighfar. Yang kedua, bersihkan hati dari dendam Bu. Iri, benci, dengki, dendam, bersihkan Bu. Sebab itu yang menyebabkan manusia itu bermusuhan satu dengan yang lain ya. Jadi sebenarnya yang bikin bermusuhan itu bukan beda pendapat tapi beda pendapatan. Ya, itu yang bikin bermusuhan itu. Ya. Ini suami gajinya sebulan 3 juta, tetangganya 10 juta. Kan itu yang bikin apa? Iri, dengki ya. Gitu. Ya. Itu dibuang Bu yang seperti itu. Ya. Kalau Allah ngasih rezeki semuanya sama, nggak rame ya, nggak rame. Jadi kalau dikasih semua nggak ada yang ngasih, nggak ada yang minta. Ngasih siapa yang nerima? Tak ngapain banyak ya. Coba kalau misalnya kata Mahfud MD, setiap orang kalau satu saja sumber daya alam, misalnya emas, dibagikan kepada bangsa Indonesia masing-masing dapat 20 juta. Nah, itu tukang bangunan berhenti Bu, 20 juta ya. Mas Dodo merbot berhenti 20 juta. Soalnya dia dapatnya 650.000 sebulan ya. Dapat 20 juta, ngapain jadi merbot kan itu ya. Sama, mungkin yang lain juga seperti itu kan. Ada itu yang tukang pemulung botol aqua dan sebagainya, ya itu ada baru 1 bulan ya, itu berkarung-karung itu pun sudah dibejak-bejak ya. Jadi di apa namanya dipadatkan, dicuci, dikarungin. Itu 1 bulan cuma dapat 100.000 ya. Kasihan seharinya cuma 3.000 kan. Gitu. Dulu ada namanya bajuri ya, bajuri itu. Dari pagi sampai malam dia kelayapan nyari botol-botol bekas. Itu ketika dijual cuma dapat 6.000 Bu. Beli nasi goreng aja nggak cukup ya Bu. Nah, itu seperti itu Bu. Ya. Tapi karena ada perbedaan pendapatan, maka kemudian hidup jadi dinamis. Ada yang menerima, ada yang memberi. Ya. Yang ketiga, berdamai dengan keluarga, berdamai dengan saudara, berdamai dengan tetangga jika bermusuhan dengan saling minta maaf dan memaafkan. Jadi Ibu nggak usah nunggu Idul Fitri, bulan Sya'ban Bu. Bulan yang cocok untuk saling minta maaf dan memaafkan. Ya. Rata-rata Ibu nunggu Idul Fitri ya. Udah Sya'ban yang paling tepat. Minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada sesama manusia. Yang keempat Bu, melaksanakan amalan sunnah biasa sebagaimana di bulan lainnya, seperti berzikir sama dengan bulan lain, berdoa, qiyamul lail, saum sunat, tilawah Al-Quran, tahsin Al-Quran, tahfidz Al-Quran, kemudian menghadiri kajian. Ya. Sebenarnya idealnya Bu, bulan Ramadan juga nggak libur ya. Tapi karena mungkin pagi-paginya sibuk belanja ya, siangnya sibuk tidur, sorenya sibuk masak, nggak ada waktu ngaji ya, nggak ada waktu ngaji. Tapi di beberapa tempat kayak di Permai itu Ramadan masih jam 9 Bu, masih ngasih ada pengajian. Terus di Kalimalang, di dekat Rumah Sakit Harum, di Komplek Agraria, Ramadan masih jalan. Demikian pula di Sarangbango tuh, dekat depan SMK 49, saya juga ngisi. Itu nggak libur. Cuman biasanya di luar Ramadan itu 4:30 mulainya. Tapi di bulan Ramadan mulainya jam 9. Jam 9 tuh pas ya. Ibu sudah pulang dari pasar ya jam 9? Belum Bu? Jam 9 udah pulang dari pasar nggak? Udah kan. Sebenarnya karena apa? Karena ibadah di bulan Ramadan ya pahalanya diberkati. Diberkati itu dilipat gandakan kebaikannya Bu. Tapi kadangkala habis dipakai apa Bu? Tidur ya. Nah, habis dipakai gitu kan. Gitu.
Ya kalau tahun ini belum bisa nggak apa-apa Bu. Ya, gitu. Tapi tadi Bu, termasuk bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban tuh nggak boleh itu ngaji diliburkan. Sebab ngaji di bulan Sya'ban itu diangkat Bu, sampai kepada Allah. Sedangkan ngaji di bulan Ramadan diberkati Bu. Iktikaf saja 1 malam nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Itu namanya syahrun mubarak, lailatun mubarakah Bu. Ya. Yang terakhir Bu, ya masih ada ya berapa nih? Ayo, sampai 6 ya? Ya sampai 6 ya. Nanti selebihnya silakan dibaca di rumah Bu. Ya. Memperbanyak saum sunnah seperti Senin, Kamis, Ayamul Bid, kemudian Daud. Yang keenam, makruh saum setelah pertengahan Sya'ban. Itu bagi yang tidak biasa saum. Ibu di luar Sya'ban, ibu biasa Senin Kamis. Ibu biasa Ayamul Bid, biasa saum Daud. Walaupun sudah lewat tanggal 15, boleh itu. Ya, tapi kalau yang tidak biasa nggak boleh Bu. Ya, ibu nggak biasa Senin Kamis. Kalau lewat nisfu Sya'ban nggak boleh Bu. Tapi kalau biasa boleh ya. Kemudian idan tasofa Sya'ban fala tasumu. Jika sudah nisfu Sya'ban maka kalian jangan saum ya. Itu sudah lewat pertengahan ya. Itu barangkali ya yang dapat disampaikan. Silakan selebihnya baca. Sebab selebihnya itu amalan yang tidak nyunah, yang banyak dilakukan oleh saudara kita di bulan Sya'ban. Silakan dibaca sendiri. Ya, ada yang tanyakan Bu? Silakan Bu.